Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran yang saya hormati Bapak Prof. Suyanto selaku Rektor Amikom. Yang kedua yang saya hormati Ibu Rifda selaku dosen mata kuliah kecakapan antarpersonal. Dan yang terakhir yang saya cintai, keluarga saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Wicaksono Sidi, NIM 19112610, Prodi S1 Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan tugas yang berjudul Perkembangan Internet. 1. Mengenal Internet. Sejarah Internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP/IP. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan yang tersebar menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969. Dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET yang baru lebih kecil untuk keperluan non-militer, seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Selanjutnya, manfaat Internet. 1. Media untuk mendapat informasi. Yang kedua, media untuk membantu menyelesaikan masalah. Yang ketiga, media untuk komunikasi interaktif. Kedua, cara akses. Mengenal ukuran kecepatan akses internet. Saluran yang digunakan, dial-up, merupakan layanan yang disediakan untuk pengguna yang ingin mengakses melalui kabel telepon yang digunakan oleh modem. Kecepatan akses menggunakan dial-up mencapai hingga 56 kbps. Sedangkan jika dial-up digunakan dengan teknologi kompresi data power shove dial-up, kecepatannya dapat mencapai 5 kali dari kecepatan biasanya. Yang kedua, Wi-Fi. Wi-Fi atau Wireless Fidelity adalah teknologi jaringan tanpa kabel yang merupakan gelombang frekuensi tingkat tinggi, yaitu mencapai spektrum 2,4 GHz. Untuk materi selanjutnya, Internet Service Provider atau ISP. ISP adalah jasa perusahaan yang memberi layanan akses internet yang berperan memberikan layanan untuk personal maupun corporate. ISP dibagi menjadi dua, yaitu ISP tertutup dan ISP terbuka. Penggunaan ISP harus melalui pendaftaran terlebih dahulu akan diberikan user dan ID. Untuk materi selanjutnya, pengenalan browsing.
Kegiatan menjelajah internet sering disebut dengan istilah browsing. Informasi di internet biasanya diletakkan pada berbagai halaman web yang menggunakan teknologi HTML yang berupa kode-kode yang dapat dibaca oleh komputer yang dilengkapi program browser. Banyak browser yang dapat digunakan untuk membaca HTML, namun yang paling umum digunakan adalah Netscape Navigator dan Internet Explorer. Internet Explorer adalah browser yang disertakan dengan sistem operasi Windows. Maka ketika menginstal Windows, Internet Explorer terinstall. Selanjutnya, istilah-istilah pada internet. Yang pertama, intranet. Intranet adalah jaringan yang relatif lebih kecil yang biasanya dibangun dan dimiliki oleh sebuah organisasi untuk menghubungkan komputer-komputer yang ada di dalam organisasi tersebut. Kedua, browser. Seperti dipaparkan di atas, browser atau web browser adalah program aplikasi yang digunakan untuk mengakses internet, seperti Internet Explorer dan Netscape Navigator. Yang ketiga, HTML. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language yang berupa kode-kode atau instruksi yang digunakan untuk membuat halaman web. Dengan demikian, setiap halaman pada web terdiri atas sebuah file HTML. Untuk menampilkan file HTML, kita membutuhkan sebuah browser. Sekian atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.